6 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, kita kelompok berapa sih? 13 ya? 10. Kelompok 10 ingin menyampaikan model bisnis kami untuk pertemuan malam ini. Selamat malam untuk Bapak Reza, saya sendiri Aditya Nugroho, dan rekan saya Maris Jihon, dan Winda Anggreni. Malam ini kami akan menyampaikan model bisnis dari Agricredit kami yang kami sampaikan minggu kemarin. Yaitu Yakiku, Yakika, Yakikos. Untuk permasalahan pertama adalah why. Di era modern, Gen Z atau Gen Z memiliki referensi yang berbeda dalam hal pengalaman makan. Mereka mencari pilihan yang terjangkau, tetapi tetap menawarkan kualitas dan variasi dalam hidangan. Saat ini sulit untuk menemukan restoran yang menyediakan konsep all you can eat yang terjangkau dengan bahan baku dan yang berkualitas. Oleh karena itu, ada peluang bisnis untuk menyediakan konsep restoran all you can eat yang murah dengan bahan baku yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya adalah what bisnis tim kami bergerak di bidang P&B, yang mana bisnis kami mengambil konsep all you can eat untuk kalangan mahasiswa, di mana bisnis ini memberikan keuntungan kepada mahasiswa mulai dari berbagai pilihan menu, hemat biaya, dan sangat cocok untuk dijadikan tempat makan setelah kuliah. Untuk yang ketiga adalah how. Dalam artian adalah kami memilih lokasi yang strategis dekat dengan kampus atau tempat keramaian mahasiswa, memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa, hingga memberikan menu makanan yang bervariatif. Yang keempat adalah problem or opportunity. Yang pertama adalah konteks. Menawarkan AI bisnis tim kami bergerak di bidang value. Mengambil konsep restoran urban eat, murah dan menyediakan konsep bakaran dan kuah. Kami mengambil konsep ini karena kan konsep ini sangat sedang naik daun di kalangan anak muda. Dan target kami adalah Gen Z, yang mana Gen Z sangat suka dengan konsep makanan diberi waktu dan mengambil makanan sesuka hati. All you can eat dengan konteks yang berbeda dengan all you can eat lain yang sudah ada. Kedua adalah masalah. Mahasiswa sering kesulitan menemukan makanan yang enak, beragam, dan terjangkau di lingkungan kampus. Mahasiswa sering memiliki anggaran terbatas untuk makan di luar. Untuk yang ketiga adalah pelanggan. Untuk dampak yang paling sering terhadap permasalahan ini yaitu mahasiswa, di mana mahasiswa masih sering kesulitan dalam menemukan makanan. Alternatif, menawarkan bisnis makanan all you can eat dengan target utama kami yaitu mahasiswa, di mana kami memberikan solusi mulai dari pilihan yang beragam dengan bahan baku yang berkualitas tinggi dan budget uang sesuai dengan kantong mahasiswa. Emosional dampak dari bisnis kami terhadap mahasiswa yaitu mahasiswa merasa puas dan senang terhadap bisnis yang kami jalani di sekitar kampus, di mana dengan adanya bisnis ini untuk makanan dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, tidak harus memerlukan budget yang lebih. Alternatif kekurangan adalah untuk memilih bahan baku masih harus diperhatikan dalam proses penyajian yang ditawarkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mari Jihon. Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi di sini materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan di mana setelah kami mau mewawancarai dan juga hasil dari survei kami. Jadi untuk hasil wawancaranya sendiri, dalam bisnis ini kami melakukan wawancara terhadap semua mahasiswa. Nah, di mana kami juga memberikan berupa kuesioner untuk
kuesioner itu di mana menyangkut pertanyaan tentang bisnis yang kita jalani. Kemudian untuk hasil dari wawancara tersebut, banyak dari mahasiswa yang berpendapat di mana bisnis yang kita jalankan itu sesuai dengan ekspektasi mereka yang diharapkan. Dengan adanya bisnis ini, mereka lebih mudah dalam mencari tempat makan yang sesuai dengan yang mereka mau. Nah, selain itu juga ada solusinya juga dari hasil wawancara tersebut. Jadi solusinya itu mahasiswa banyak mengharapkan varian menu yang baru sehingga mahasiswa tidak bosan dalam memilih makanan. Next, Mas. Nah, selanjutnya di sini ada solusi terhadap permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adit ya. Nah, di sini ada 8 solusi. Kita bahas dari yang pertama itu ada pilihan menu yang beragam. Jadi dalam bisnis yang kita jalani, kami menyediakan pilihan menu yang beragam, termasuk konsep bakaran dan kuah yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjung. Nah, mungkin mereka untuk memilih hidangan sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, kita juga membuat solusi sistem reservasi. Jadi, kami mengimplementasikan sistem reservasi online untuk memudahkan pengunjung dalam merencanakan pilihan mereka, terutama pada waktu sibuk. Yang ketiga, pengalaman yang menyenangkan. Jadi, selain makanan yang lezat, kami juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman, termasuk dekorasi yang menarik dan layanan pelangganan yang baik. Selanjutnya, kita juga menerapkan strategi pemasaran online. Jadi kami akan menggunakan media sosial dan pemasaran online untuk menjangkau target pada Gen Z kami. Ini termasuk promosi melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan situs web yang menarik. Selanjutnya, kami juga menerapkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Jadi, kami menekankan pada penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan pengalaman makan yang memuaskan dan sehat bagi pengunjung. Hal ini juga membantu kami membedakan diri dari kompetitor yang menawarkan harga murah dengan kualitas rendah. Selanjutnya juga kita menerapkan harga yang terjangkau. Jadi kami akan menjaga harga tetap terjangkau agar sesuai dengan anggaran kalangan mahasiswa. Harga yang kompetitif akan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan kami. Selanjutnya kami juga menerapkan strategi pemasaran online. Jadi pelayanan yang baik itu merupakan kunci mempertahankan pelanggan setia kami. Dan selanjutnya juga memberikan pelatihan karyawan. Jadi karyawan kami dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu kepada pelanggan kami agar pelayanan yang baik yang merupakan kunci untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Next. Next, Mas Adit. Nah, selanjutnya di sini ada proporsi nilai. Jadi ada beberapa nilai dari proporsi bisnis kami. Yang pertama itu bisnis yang kami tawarkan terhadap pelanggan yaitu beragam dan juga harganya terjangkau untuk mahasiswa. Yang kedua, produk yang kami tawarkan itu merupakan makanan all you can eat untuk kalangan mahasiswa. Yang ketiga, pelanggan merasa senang dengan menu yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, ketika ada masalah dalam pelayanan kami langsung memberikan fast respon terhadap masalah tersebut, sehingga pelanggan merasa nyaman dalam pelayanan kami. Kemudian juga kami menerapkan fitur terhadap pelanggan yang memberikan pelayanan yang baik serta bahan baku yang berkualitas agar pelanggan merasa puas dengan bisnis kami. Dan yang proporsi nilai yang terakhir itu jika kita merasa tidak enak apabila ada masalah yang diterima oleh pelanggan. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Binda. Selanjutnya manfaat. Di sini manfaat dari bisnis kita itu adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan. Meningkatkan keuntungan merupakan salah satu dari ide bisnis kami. Dengan adanya solusi yang telah kami terapkan, memberikan manfaat terhadap ide bisnis kami. Contohnya seperti pelanggan merasa puas dengan apa yang kami berikan, di mana mahasiswa tertarik terus datang ke restoran kami, dan menjadikan pengalaman yang menyenangkan bagi mahasiswa yang berkunjung. Jadi setelah datang ke restoran kami atau All You Can Eat ini, mereka jadi bisa mengajak teman-teman mereka lagi karena mereka merasa puas dengan pelayanan yang telah kami berikan. Next. Kemudian analisis persaingan. Di sini ada produk. Cara terbaik untuk mempelajari pengalaman pesaing adalah dengan menjadi pelanggan mereka. Dengan penerapan ini akan mendapatkan wawasan yang luar biasa tentang apa yang berhasil bagi mereka dan apa yang lebih penting lagi, di mana ada ruang untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik. Di sini kita mencoba untuk menjadi pelanggan di lawan kita supaya kita lebih tahu lagi dengan apa yang kekurangan dan apa yang kelebihan yang bisa kita analisis. Kemudian harga. Harga bisa menjadi salah satu aspek pemasaran yang paling sensitif. Untuk alasan ini perlu memahami dan melacak apa yang dilakukan pesaing dengan harga mereka. Contohnya seperti mengurangi atau menaikkan harga serta sesuaikan dengan harga pesaing. Selanjutnya ada merek. Menjadi market leader membutuhkan waktu, kerja keras, dan bahkan modal tidak sedikit. Oleh karena itu, Anda tidak langsung menjadi market leader, apalagi jadi bisnis Anda harus merintis. Sebagai gantinya, Anda bisa melakukan analisis pesaing dari segi siapa market leader di industri kita, dan dijadikan kelebihan market leader tersebut sebagai benchmark. Lalu ada pengalaman dan kepuasan konsumen. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman yang dirasakan para konsumen setelah menggunakan produk dan jasa milik pesaing, pengalaman apa yang mereka tidak pernah lupakan pada saat makan di tempat bisnis yang kita jalankan. Kemudian market position pesaing. Market position ini merupakan gambaran permintaan pasar dengan ekspektasi konsumen terhadap suatu produk. Analisis pesaing dengan langkah ini bisa kami lakukan dengan mulai mengamati website mereka, memperhatikan juga bagaimana kampanye iklan yang sering mereka lakukan, dan pesan apa yang disampaikan kepada konsumennya. Dan berikut adalah komposisi tim kami. Di CEO-nya ada Mas Aditya. CEO di sini ibarat nahoda bagi perusahaan. Ia yang harus menentukan arah perusahaan, mengatur kapal layar dikembangkan, dan bersiap untuk rencana jika terjadi badai. Dalam konteks perusahaan, tugas CEO adalah membangun strategi yang dimiliki dan memiliki rencana B, C, D, dan seterusnya jika kelak terjadi hambatan. Di COO ada Mas Maris. COO bertanggung jawab terhadap fungsi administrasi dan operasional perusahaan. CEO juga mengawasi penerapan strategi atau perkembangan operasional perusahaan, mulai dari tahap pengembangan, produksi, hingga pra-pemasaran. CFO ada saya sendiri, Winda. Di sini menentukan kebijakan keuangan perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Makan murah nggak sampai 100. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dah. Aduh.